Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamana bi syariatin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Segenap para pengurus Masjid At-Tauhid, para tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, saudara-saudaraku, hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan Jumat kali ini, saya angkat sebuah judul khutbah, yuk bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada saat ini kita berada pada hari Jumat 19 Sa'ban 1442 Hijriah, atau tepatnya H-11 datangnya bulan Ramadan 1442 Hijriah. Sepanjang 1 tahun kurang lebih kita hidup berada di tengah pandemi. Tentu menyambut bulan Ramadan tahun ini menjadi sesuatu yang lain. Tetapi pada umumnya ada dua kutub perasaan yang pasti terjadi antara suka dan duka ketika akan datangnya bulan Ramadan. Orang-orang yang pesimis dan sudah mendapatkan dampak-dampak, efek-efek dari pandemi ini yang menyulitkan kehidupan kita, akan semakin sulit kita berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Dengan kata lain, banyak saja orang yang tidak siap berduka akan datangnya bulan Ramadan. Dan ini bagi iklim keimanan kita tidak begitu baik, sehingga mau tidak mau kita harus mengatakan pada diri kita sendiri, kita harus meyakinkan pikiran kita sendiri, kita harus meyakinkan hati kita sendiri, dan kita harus menggerakkan diri kita sendiri untuk bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Tentu di dalam bulan Ramadan ini ibadah pokok yang sangat istimewa sama-sama kita dapatkan dalam perintah Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar ibadah puasa yang kita kerjakan menghantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Baqarah 183 ini, kata-kata amanu perlu kita garis bawahi baik-baik. Kenapa orang yang beriman itu menjadi orang yang dipanggil untuk mewajibkan berpuasa? Karena hanya orang-orang yang beriman yang mampu bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Betapa tidak
Orang yang berduka dengan datangnya bulan Ramadan akan ketakutan dengan fenomena-fenomena yang secara seketika mengubah hidup kita secara totalitas dalam sebulan penuh. Orang yang berduka akan mengatakan dan akan bergumam, ya ampun, bentar lagi Ramadan datang, gak bebas deh kita makan di tengah jalan, gak bebas kita minum di tengah jalan, gak bebas kita ngopi bareng sama teman, nongkrong di pinggir jalan. Dan bahkan bekerja pun iklimnya akan berbeda dengan hari-hari biasa, terlebih di tengah pandemi lagi. Susah dan akan semakin susah. Ini gumaman yang berbahaya. Tapi insya Allah keimanan kita akan berkata lain. Keimanan kita membuat kita siap, dan kesiapan itu digambarkan oleh baginda Rasul bahwa orang yang beriman itu tidak ada ruginya, semuanya serba untung. Dikasih nikmat dia bersyukur, dikasih hal-hal tidak menyenangkan dia bersabar. Maka tidak salah kalau bahasa panggilan iman kepada iman dari Allah kepada orang yang beriman di Al-Baqarah 183 bila dikaitkan dengan hadis Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasad kita masuk ke dalam api neraka. Di situ lagi-lagi ada kata yang perlu kita garis bawahi, yaitu kata-kata farihah, bergembira. Kata-kata farihah itu menunjukkan riang, bersukacita, penuh harap dengan datangnya bulan Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan adalah tamu mulia. Maka untuk menyambutnya bukan sama ahlan wa sahlan, tetapi untuk menyambutnya itu dengan marhaban ya Ramadan. Bahkan dalam tarohiman kita ini, dalam hari-hari dekat dengan Ramadan, masjid-masjid, musola-musola semuanya ramai tarohiman dengan marhaban ya Ramadan. Ada apa dengan marhaban ya Ramadan? Marhaban itu menunjukkan kelapangan dada kita, menunjukkan ketulusan kita akan datang kepada kita tamu mulia, tamu yang istimewa, tamu yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti. Kalau bahasa orang Jakarta, saking istimewanya tamu itu leher kita sampai panjang. Kapan ya datangnya? Cepet dong datangnya, kita sudah nggak sabar, kita sudah siap-siap akan datang tamu istimewa. Ramadan itu adalah tamu istimewa. Apa konsekuensi tamu istimewa? Kesiapan lahir dan batin itu tampak dalam diri kita, sebagaimana tamu istimewa yang datang ke rumah kita. Nggak pernah kedatangan menteri, tiba-tiba masuk menteri di rumah kita, berkabar akan datang ke rumah kita, apapun disiapkan. Nggak punya uang diutang-utangin, nggak punya makanan dicari-cariin. Supaya apa? Tamu yang datang ke rumah kita tidak kecewa. Tamu yang datang ke rumah kita membawa rahmat. Tamu yang datang ke rumah kita akan mendatangkan keberkahan dan memantik rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tamu mulia kita adalah tamu yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bernama Ramadan. Kebayang, lahir dan batin kita, harta dan nyawa kita menjadi taruhan kita untuk berkorban, mempersiapkan diri agar yang namanya Ramadan menjadi istimewa. Lahir dan batin kita siap dikorbankan untuk seperti yang dimau oleh Ramadan. Apa yang dimau oleh Ramadan? Rangkaian amal-amal ibadah yang sudah disyariatkan kepada kita.
Kita nanti di bulan Ramadan harus kudu siap puasa. Maka ketika kita bergembira siap dengan datangnya bulan Ramadan, laparnya orang puasa Ramadan dengan laparnya orang gak puasa beda rasa. Orang kalau lapar belum makan tapi niatnya gak puasa, beda rasa. Apa aja kalau ketemu mau dimakan, mau diminum dan rasa di perut, di lambung ini terasa pedih, terasa menyiksa. Dan kalau yang punya mah akan tambah parah, apalagi punya penyakit-penyakit yang makannya nggak boleh telat. Ini akan berbahaya secara kesehatan dan juga secara fisikis mental kita. Tetapi yang namanya puasa Ramadan kita jalani, laparnya indah. Konon secara medis banyak keajaiban terjadi. Tiba-tiba kok mahnya hilang. Tiba-tiba kok kolesterolnya menurun terus secara konsisten. Tiba-tiba asam uratnya kok jadi menghilang berkat apa? Taraweh konsisten berjamaah di Masjid At-Tauhid. Akan jadi lain. Yang tadinya kita ngasih makan sama orang mikir-mikir sayang ah. Yang namanya bulan Ramadan itu semangatnya jadi berbeda. Dan ini subhanallah, misteri dari sebuah kebahagiaan, kegembiraan dengan datangnya bulan Ramadan itu menjadi kesiapan lahir dan batin kita untuk diasah syariat dalam bentuk amalan-amalan ibadah Ramadan. Dan itu subhanallah, itulah yang disebut keberkahan Ramadan yang sering kita idam-idamkan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Itu kan yang kita minta kalau mau menyambut Ramadan. Ya Allah, berikan kami keberkahan pada bulan Rajab, pada bulan Sa'ban, dan sampaikan kami pada keberkahan bulan Ramadan. Subhanallah. Bapak saudara hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala. Kendati pun demikian, kita punya karakter yang berbeda dalam menunjukkan kegembiraan. Ada orang yang sudah ngincar 1 bulan penuh, gak boleh putus saya puasa Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan Allah akan memberikan kesehatan yang tadinya rada-rada meriang, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Ketika akan datang Ramadan, ada yang sudah ngincer, saya akan tunjukkan kebahagiaan ini, saya sisihkan sebagian rezeki saya untuk bersedekah dan untuk menyajikan buka puasa bersama secara rutin di masjid atau musolah terdekat, di mana pasti di dalamnya banyak orang-orang yang membutuhkan takjil untuk bukber, di mana pahalanya sama seperti orang yang menjalankan ibadah puasa tanpa mengurangi pahala puasa dirinya sendiri. Dan ini adalah efek dari kebahagiaan kita yang berbeda-beda. Ada yang sudah ngincer, kalau yang namanya puasa wajib, namanya wajib gak boleh ditinggalin. Sekarang tingkatkan ketakwaan dalam bentuk hidupkan qiyamul lail. Insya Allah 1 bulan penuh saya gak akan lepaskan yang namanya tahajud, supaya maqamah mahmudah, pangkat saya dinaikkan, pekerjaan saya yang lagi sulit dipermudah, program hajat niat saya diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita punya perbedaan dalam bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, yang sesungguhnya idealnya semua wajib harus diprioritaskan, yang sunnah-sunnah mulai kita kerjakan menjadi pelengkap dari ibadah-ibadah sepanjang bulan Ramadan. Bapak saudara hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmatin Allah, mudah-mudahan dengan bergembira datangnya bulan Ramadan tahun ini, walaupun dalam keadaan susah dan payah, ekonomi rada sulit di tengah wabah, tapi insya Allah dengan berkah Ramadan semua hal-hal yang tidak menyenangkan maka bisa kita lalui bersama. Maka terkait dengan ilmu psikologi, bagaimana supaya kegembiraan kita itu
bisa terekspresikan dengan baik, amalannya ada 5. Yang pertama, kita harus sabar menjalani seluruh rangkaian ibadah-ibadah dengan penuh kepayahan. Yang kedua, kita harus tetap syukur dengan nikmat yang kita punya. Yang ketiga, kita harus ikhlas dengan amal ibadah yang kita kerjakan dalam kondisi sadar atau tidak sadar, dalam kondisi terpaksa atau mungkin dikondisikan orang. Dan yang keempat, kita harus tetap tawadhu, rendah hati, jangan merasa kita menjadi orang alim, orang soleh, orang yang terbaik. Dan yang terakhir, kita harus bersikap dan berpikir positif supaya semua amalan-amalan kita di bulan Ramadan akan juga memantul energi yang positif di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa menambah semangat kita untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.